Ibu Risa mengalami demam tinggi dan sesak nafas, lalu dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan rawat inap non-ICU selama 10 hari dan ICU selama 3 hari. Karena Ibu Risa telah memiliki Protecare paket Platinum, Ibu Risa dapat melakukan klaim melalui aplikasi Pulse. Ibu Risa mendapatkan total santunan 4,8 juta rupiah yang terdiri dari santunan rawat inap non-ICU selama 10 hari sebesar 3 juta rupiah dan santunan rawat inap ICU selama 3 hari sebesar 1,8 juta rupiah. Dapatkan Protecare di aplikasi Pulse atau kunjungi website bit.ly/berkah-terproteksi. Ibu Risa mengalami demam tinggi dan sesak nafas, lalu dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan rawat inap non-ICU selama 10 hari dan ICU selama 3 hari. Karena Ibu Risa telah memiliki Protecare paket Platinum, Ibu Risa dapat melakukan klaim melalui aplikasi Pulse. Ibu Risa mendapatkan total santunan 4,8 juta rupiah yang terdiri dari santunan rawat inap non-ICU selama 10 hari sebesar 3 juta rupiah dan santunan rawat inap ICU selama 3 hari sebesar 1,8 juta rupiah. Dapatkan Protecare di aplikasi Pulse atau kunjungi website bit.ly/berkah-terproteksi. Ibu Risa mengalami demam tinggi dan sesak nafas, lalu dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan rawat inap non-ICU selama 10 hari dan ICU selama 3 hari. Karena Ibu Risa telah memiliki Protecare paket Platinum, Ibu Risa dapat melakukan klaim melalui aplikasi Pulse. Ibu Risa mendapatkan total santunan 4,8 juta rupiah yang terdiri dari santunan rawat inap non-ICU selama 10 hari sebesar 3 juta rupiah dan santunan rawat inap ICU selama 3 hari sebesar 1,8 juta rupiah. Dapatkan Protecare di aplikasi Pulse atau kunjungi website bit.ly/berkah-terproteksi. Ya, selamat siang Mom and Dads.
Selamat bergabung di webinar Supermom Family Fest 2022. Perkenalkan, nama saya Chelma Destria dan saya akan memandu webinar hari ini hingga selesai. Apa kabarnya nih para mom semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Supermom Family Fest diselenggarakan oleh Supermom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Supermom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik dan lebih cerdas. Supermom adalah social commerce berbasis artificial intelligence yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan juga belajar segala hal seputar dunia parenting. Melalui Supermom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa yang harus dibeli dan di mana membelinya. Memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk hidup lebih cerdas dan lebih baik, Supermom tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberikan dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Supermom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Di Indonesia memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi segera kunjungi website Supermom di welovessupermom.com/id untuk mendapatkan rekomendasi produk-produk terbaik untuk kebutuhan keluarga Anda. Let's live better and smarter. Tentunya acara ini dapat terselenggara dengan dukungan oleh seluruh partners. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada official partner kita Mushifreak Asia dan juga Prudential Syariah. Dan juga media partners, thank you untuk IDX. Di bulan Mei ini, tepatnya di tanggal 31 Mei 2022, kita memiliki 3 sesi webinar dan ini merupakan sesi yang kedua dengan tema tips and trick mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini. Dan selama acara berlangsung juga kita punya hadiah nih buat para mom semua dan hadiahnya juga cukup banyak ya. Yaitu Supermom menyediakan saldo e-wallet untuk 3 penanya terbaik. Dan juga nantinya akan ada lucky draw senilai Rp1 juta di akhir acara untuk 5 orang pemenang. Jadi ini wajib banget buat para moms yang sudah hadir di webinar ini untuk mengisi form absensi yang sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat ya. Karena hanya para moms yang sudah mengisi link absensi yang nanti berhak namanya akan diikutsertakan dalam lucky draw di akhir acara. Dan juga ada tambahan nih dari Prudential mendapatkan hadiah OVO Points sebesar 50.000 untuk 6 orang pemenang ya. Dan caranya mudah banget, posting di Instagram Stories Moms tentang webinar kali ini. Tuliskan quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan juga penting untuk disampaikan. Berikan hashtag Supermom Family Fest, hashtag wujudkan sesuai hati. Dan juga wajib follow dan juga tag ke @welovesupermom.id dan juga di tag ke @prudential syariah Indonesia. Dan jangan lupa di likes 3 postingan Instagramnya @welovesupermom.id dan juga likes 3 postingan di Instagramnya Prudential Syariah Indonesia. Jangan di private atau dikunci akun Instagramnya ya Mam. Oke, dan kita sebelum memasuki ke webinar, sebelumnya saya akan informasikan terlebih dahulu bagaimana mekanisme webinar kita di siang hari ini. Jadi kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi yang akan dibawakan oleh para pembicara. Jadi kita sudah hadir ada 2 pembicara ya, nanti yang akan saya perkenalkan. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan Mom and Dad silahkan bertanya di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat. Sehingga nanti tim dari Supermom akan melihat pertanyaan-pertanyaannya Mom and Dad untuk nanti disampaikan, saya bacakan kepada para narasumber di sesi Q&A-nya.
Baiklah Mama Mendets, kita mulai webinar sesi pertama kita dengan tema tips dan trik mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini. Setiap keluarga tentu memiliki cara tersendiri dalam mengatur keuangan masing-masing, terutama dalam mengatur dana pendidikan anak. Orang tua sudah harus mulai mencari tahu bagaimana tentang sekolah mana yang sekiranya cocok untuk si kecil, mulai dari segi kurikulum pendidikan hingga biaya sekolahnya. Jadi mulailah sejak dini dalam merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan anak. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pendidikan anak? Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang tadi saya sudah sedikit bocorkan, narasumbernya hebat-hebat ya. Yang pertama mau saya kenalkan, ini ada perencana keuangan dari financialku.com, ada Mas Mariadi Santana, CFW QWP. Sebelumnya saya juga bacakan terlebih dahulu. Seorang perencana keuangan di financialku.com yang berpengalaman di dunia reksadana dan juga asuransi sejak tahun 2009. Mulai mempelajari dunia perencana keuangan sejak 2015 dan mendapat izin wakil manajer investasi di tahun 2021. Luar biasa sekali ya. Dan sudah hadir ini ada Mas Mariadi. Halo, selamat siang Mas Mariadi. Halo, selamat siang. Halo para moms and dad. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya nih, lagi sibuk apa nih Mas? Lagi sibuk di finansialku aja, literasi, ada konsultasi juga, seperti itu. Oke, ya dan gak kalah kerennya nih ya narasumber kita yang kedua saya juga coba panggilkan dan kenalkan. Beliau merupakan produk marketing dan channel activation Prudential. Dan beliau juga pendidikannya adalah bimbingan konseling di Universitas Negeri Jakarta. Langsung aja ini kita hadirkan ada Mas Paradigma atau biasa kita panggil Mas Diki ya. Selamat siang Mas Diki. Mas, selamat pagi, selamat siang. Oh, selamat pagi ya semangatnya. Apa kabar? Apa kabar ini Mas Diki? Luar biasa sekali, Sehat ya? Sangat bersemangat hari ini. Wah, sangat bersemangat sekali Sehat-sehat, ya. alhamdulillah. Iya, nanti kita langsung berbagi ilmu ya. Semangat dong untuk Mas Mom Diki. and Dad. Oke, dan sebelum saya persilakan Mas Diki untuk nanti sharing juga nih ya tentang Prudential, saya mau persilakan dulu buat Mas Mariadi untuk dapat memberikan materinya di siang hari ini. Silakan Mas Mariadi. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang Moms and Dad, terima kasih sudah hadir. Tadi saya lihat ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, bahkan ada yang dari Papua Barat ya. Bahkan ada yang satu planet sama saya dari Bekasi ini. Ya, lagi hujan soalnya, semoga sinyalnya bagus-bagus saja nih, aman ya. Oke, saya izin share screen saya. Ya, materi saya nggak banyak. Ya. Oke, tadi sudah dikenalin siapa saya, Mariadi Santana, salah satu financial planner di financialku.com. Nah, tadi udah dikenalin siapa saya, jadi saya kenalan aja langsung siapa sih atau apa sih financialku.com. Ya. Jadi Financialku adalah satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang memiliki portal edukasi, aplikasi Financialku, dan layanan konsultasi perencana keuangan. Jadi kita melayani ada 3 jalur ya, dari portal, dari aplikasi, dan dari layanan langsung dengan perencana keuangan. Lalu financialku.com terdaftar dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu juga terdaftar di Kemkominfo ya, dan sudah mendapatkan izin sertifikasi SNI. Dan kalau Mom and Dad ingin lebih mengenal siapa Financialku atau bagaimana aktivitas kami di Financialku, boleh cek nih sosial media kita, diintip-intip gitu ya, di Facebook atau, wah ini lambangnya udah beda ya, bukan Facebook lagi, sudah jadi Meta gitu ya, di financialku.com, lalu ada juga di Twitter, nah, yang suka kepo-kepo ya, lagi cari apa yang lagi heboh sekarang, biasa di Twitter nih ya. Selain itu juga ada di Instagram.
Ada juga di LinkedIn, di YouTube, kita punya channel YouTube juga, dan ada di podcastnya di Spotify. Nah, boleh dicek juga. Kalau saya ada di Instagram, ya, Instagram saya di mariadi.financial.planner. Ya, boleh di follow juga atau diintip-intip ya. Oke, Mom, kalau ngomongin biaya pendidikan itu kayaknya nggak pernah habis dan bikin takut gitu ya kalau ngelihat angkanya, atau setiap tahun kita lihat gitu ya, kok angkanya gini-gini terus gitu ya, kok semakin naik, kok semakin mahal, gimana nih, belum lagi kita ngomongin hal-hal lain yang ikutan naik gitu ya. Sebentar lagi mungkin bensin mau naik gitu ya, listrik juga naik gitu ya. Kemarin yang heboh minyak goreng naik. Nah, sekarang ngomongin soal biaya pendidikan gitu kan, yang selalu naik juga. Tapi kita pembahasannya nggak hanya soal biayanya, ya, topik diskusi kita hari ini, ya, itu kita mau lihat dulu nih, kenapa sih kita ngomongin biaya pendidikan? Apa sih pentingnya bagi masa depan pendidikan, bagi masa depan anak kita? Lalu gimana caranya? Ya, tadi udah tahu nih, udah tahu angka-angkanya, udah tahu target biayanya berapa. Nah, lalu gimana cara merencanakannya? Nah, kalau sudah tahu cara merencanakannya, nanti yang ketiga adalah action-nya seperti apa. Ya, mulai buat rencananya. Ya. Oke, Mom and Dad, sebelum kita mulai, mungkin bisa siapin catatan, atau sudah siapin catatan dari tadi ya. Atau ambil minum dulu nih, boleh ya. Atau pakai earphone biar nggak keganggu. Apalagi ini saya lagi hujan nih di sini nih ya, supaya nggak keganggu, enaknya pakai earphone. Oke, kalau kita ngomongin biaya pendidikan atau ngomongin persiapan pendidikan, kita ngomongin data-data dulu. Dari Kemendikbud ya, ada data di 2020 bahwa ada peningkatan 10 kali lipat ya anak putus sekolah dibanding 2019 ya. 2020 kita tahu ya ada pandemi. Ini mendorong angka itu jadi 10 kali lipat, yang tadinya memang sudah banyak ya anak putus sekolah gitu. Terutama untuk di SD nih. Ya, di SD itu kan yang paling dasar, yang paling istilahnya ini pondasinya gitu ya. Pondasi kita belajar matematika, belajar berhitung, belajar tentang ilmu sosial, tentang fisika, tentang apapun yang nantinya kita lebih jauh belajar, itu ada di SD. Ya, bayangkan kalau misalkan basicnya aja itu mereka tidak dapat, gitu. Mereka tidak bisa bersekolah atau tidak mengenyam pendidikan itu, dan itu angkanya 10 kali lipat. Misalkan tahun 2019 ada 1 juta, tahun 2020 ada 10 juta anak yang tidak bisa sekolah SD. Kalau tidak sekolah SD, gimana menerusin sekolahnya gitu kan ke SMP dan SMA. Itu baru data dari Kemendikbud. Data tersebut didorong juga atau dikuatkan data dari UNICEF nih, tahun 2020 Moms and Dad juga ya. Nah ini saya senang nih kalau ada Moms and Dad kita ngomongin bareng, jadi nggak satu arah gitu kalau ngomongin soal keuangan. Ada dua kepala yang nantinya bisa diskusi di rumah. Gitu. Jadi gimana nih next-nya? Nah, saya senang nih kalau ada dua-duanya gitu, seperti ini. Ya. Nah kalau misalkan Moms Desnya lagi di rumah juga, ayo ajak gitu. Jadi bisa ngomongin bersama dan ilmunya sama nih dapatnya. Jadi balik lagi nih ke data UNICEF di 2020 bahwa usia 7 sampai 18 tahun yang tidak sekolah saat pandemi itu karena alasannya tidak ada biaya. Hampir 80% atau 75%. Ya. Hampir mayoritas itu, atau bukan hampir, bahkan memang mayoritas sebabnya mereka putus sekolah karena tidak ada biaya. Dan tidak ada biaya ini banyak alasannya. Ya, bisa karena kehilangan pekerjaan, atau berkurangnya pekerjaan, atau penghasilannya berkurang, ya, atau mungkin salah satu moms and dads-nya ternyata hilang pekerjaan. Jadi yang tadinya ditopang oleh 2 kaki, ini cuma 1, jadi kurang nih. Nah, kalau ada kekurangan biaya atau kehilangan penghasilan, tentunya secara kita sama-sama manusia gitu ya, perlu yang namanya perut gitu ya, diisi dulu perutnya kan.
Jadi pilihannya antara mau sekolahin anak atau bertahan hidup. Tentunya pasti bertahan hidup dulu yang diutamakan pada saat seperti itu. Ya, jadi yang dikorbankan adalah ya sekolah anaknya. Ini karena itu tadi ya, kita tidak tahu ternyata ada loh pandemi, kita akan mengalami pandemi atau sudah mengalami pandemi tersebut. Tidak menutup kemungkinan kejadian yang hampir sama atau bahkan lebih berat akan kita hadapi di depan. Inilah pentingnya kenapa kita mempersiapkan biaya pendidikan anak. Ini datanya juga nih, yang tadi kenapa sih tidak ada biaya itu? Nah, ternyata nih ada 11.000 ya di 2021, datanya di Juli 2021 itu ada 11.000 anak yang yatim piatu, kehilangan orang tua karena pandemi COVID-19, dan bahkan ada 4 juta anak yang yatim. Nah, kalau yatim berarti tidak ada date-nya. Kalau misalkan ternyata dari 4 juta, nggak usah semuanya ya, mungkin 50% yang bergantung ekonominya dari ayahnya, dari dad-nya, ya berarti kan kehilangan semua sumber penghasilan. Ya, berarti ada 2 juta tuh kalau misalkan 50%. Banyak loh itu. Itu yang menyebabkan tadi salah satunya ya, kalau selain kehilangan pekerjaan, kehilangan berkurangnya mata pencarian atau penghasilan, yang ketiga ini tadi kehilangan orang tua yang jadi sumber penghasilan atau sumber biaya pendidikannya. Jadi mau tidak mau kan, keluarga belum tentu bisa, gitu, keluarga besar. Ini penyebabnya. Ya, ini dari berita di 2021. Nah, selain itu, adanya inflasi. Nah, musuh kita bersama nih soal keuangan adalah inflasi. Nggak cuma inflasi harga cabai ya, Moms ya. Nggak cuma harga minyak goreng ya, Mom. Nah, ini ada biaya pendidikan, ada inflasinya. Nah, Moms, kalau boleh saya tahu nih, atau boleh komen di kolom chat ya. Untuk inflasi pendidikan, ada yang tahu nggak, Moms? Setiap tahun di Indonesia tuh naiknya berapa? Ayo, saya mau lihat nih. Ada nggak? Oh, suaranya terlalu kecil ya. Nah, inflasi bikin pusing. Nah, tahu nggak? Wah, 20%. Ya, naik drastis. Nah, drastis itu berapa, Moms? Moms Widi berapa drastis itu? Nah, 10%. Ya, betul. Ya, ada benar. Rata-rata adalah 10%. Ya, mungkin ada di beberapa sekolah yang bisa mencapai 20%. Tapi secara rata-rata datanya adalah 10%. Ya, bayangin 10% itu lebih mahal dari harga minyak goreng. Ya, Moms ya. Lebih mahal loh. Jadi memang paling banyak menyumbang, ini data di 2019 yang sebelum pandemi, sebelum harga minyak goreng naik ya, itu biaya pendidikan itu penyumbang pertama inflasi dalam keluarga. Ya, karena pendidikan itu naiknya tadi sekitar 10%-an ya. Deposito aja nggak nyampe 10% gitu kan. Wah, kejar-kejaran nih gitu kan inflasinya. Nah, gimana caranya nanti? Nanti kita kasih sebuah kondisi, ya kita kasih juga sebuah solusi ya. Oke. Nah, kita tinggal menanyakan sendiri nih, seberapa penting sih pendidikan buat kita atau buat anak kita, bagi anak kita sendiri ya. Nah, kalau kata Nelson Mandela ya, edukasi itu adalah alat atau senjata paling kuat untuk mengubah dunia. Benar ya, karena kalau ada inovasi tanpa ada pendidikan, orang yang melakukan inovasi itu kan pasti punya pendidikan, ya pasti ada background-nya, sekolah di mana atau melakukan penelitian atau belajar secara kehidupan, dan akhirnya mereka bisa mengubah dunia ya. Nah, kayak Elon Musk gitu kan, nggak tiba-tiba dia nggak lulus SD gitu ya langsung bisa menemukan atau punya ide-ide gila gitu ya. Nah, itu tidak mungkin. Pasti akan ada pendidikan, seberapa kecil pendidikannya pun, seberapa kecil pendidikan itu, tetap ada sumbangan pendidikan dalam kehidupan seseorang ya, yang bisa mengubah dunia. Lalu bagi finansialku, kita nggak perlu mikirin yang namanya warisan itu, nanti kalau anak saya, kalau saya sudah tidak ada, saya punya tanah, harus punya rumah, harus punya uang miliaran. Nggak perlu sejauh itu kita kalau mau mewariskan sesuatu. Ya, yang paling simpel dulu,
kita ngasih pendidikan anak yang cukup, dan mereka nantinya ketika sudah dewasa bisa hidup sendiri dari pendidikan itu dan bisa berkembang dari pendidikan itu udah cukup. Mereka akan berterima kasih karena sudah disekolahin yang mereka inginkan nantinya. Ya, jadi tidak perlu moms and dad mikirnya ngasih tanah atau warisan MM-an gitu, nggak perlu. Pendidikan aja sudah cukup. Ya. Nah, seperti ini. Walaupun tukang beca, dia, bapak ini, ya, bisa mewariskan sesuatu untuk anaknya. Karena pasti moms and dad, kita nggak mau kehidupan anak-anak kita lebih rendah dari kehidupan kita. Setuju ya? Setuju ya? Nggak, di sini ada nggak yang pengen kehidupan anak-anak kita lebih rendah dari kita? Saya rasa nggak ada nih. Sama atau paling tidak rata-rata adalah ingin lebih baik. Jalurnya mana? Jalurnya kalau kita kita tidak punya background kekayaan yang besar gitu ya. Salah satu jalur yang bisa kita lalui semua adalah pendidikan. Ya, paling tidak kita bisa memberikan pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, ini aja tukang beca bisa menyekolahkan anaknya di Inggris gitu ya. Dan tujuan utama dari sebuah pendidikan atau merencanakan sebuah biaya pendidikan itu nggak hanya pada saat kita hidup. Ya, kalau kita hidup aja kita pusing mikirin biaya sekolah anak, gimana kalau kita meninggal? Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kondisi kita, mau hidup, mau sehat, mau sakit, mau meninggal, anak tetap bisa sekolah. Jadi tidak ada anak-anak kita termasuk data-data yang tadi. Anak kita yatim atau anak kita yatim piatu karena sesuatu kejadian, akhirnya tidak bisa bersekolah, tentu itu tidak kita inginkan ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya bukan masalah hitung-hitungannya saja, tapi bagaimana merencanakan semua itu tetap berjalan walau keadaan kita sehat, sakit, hidup, meninggal, mereka tetap bisa sekolah. Itu yang paling penting. Ya. Nah, kalau dalam investasi, dalam merencanakan keuangan, itu pasti dibantu oleh investasi. Nah, gimana kita menabung, gimana kita memilih instrumen-instrumen investasi. Nah, sebelum masuk ke sana, ya, ada langkah-langkahnya dulu nih dalam investasi. Ya, dalam gimana menentukan sebuah tujuan keuangan dana pendidikan tadi. Kita riset dulu. Ya, sekolah berapa sih? Ya, mau sekolah di mana? Kita hitung nanti inflasinya jadi berapa. Ya, sudah punya proteksi atau belum? Kalau tadi kita sakit, kita meninggal, lalu nanti biayanya kepake nggak nih? Biaya-biaya yang kita sudah simpan. Mas Mariadi, boleh aku potong? Iya. Punten ini tadi ada moms yang pada bilang suaranya pada kecil banget nih gitu Mas Mariadi, boleh nggak sama speakernya dideketin pada saat bicara karena kayaknya ilmunya kan penting banget nih. Jadi para moms ini penasaran. Nah, cuma karena suaranya kecil jadi pada ngechat kita. Oke. Boleh ya speakernya dideketin ya, Mas? Oke, saya coba cek terima kasih dulu ya. Oke, ini Oke, kalau seperti ini jadi lebih jelas? Kecil Mas, masih kecil ya? Masih kecil, iya. Oke. Atau mungkin nggak usah pakai headset? Takutnya speaker headsetnya karena kejauhan? Saya pakai mikrofon yang lain sih. Karena tadi banyak mams yang pakai headset pun juga tidak terdengar jelas nih Mas. Oke, saya lepas. Lebih jelas ya? Nah, much better. Oke. Kan? Apa ulang dari awal nih? Ya? Enggak ya? Enggak. Mau langsung dilanjutkan saja Mas. Terima kasih. Aduh, sorry moms. Ya, karena saya takut masuk suara hujan tadi jadi pakai headset. Oke, sampai sini kita lanjut. Ya, tadi kalau misalkan kita mau investasi, kita mau mempersiapkan tujuan keuangan, kita lakukan riset, kita hitung, kita siapkan proteksinya, baru kita siapkan investasi apa yang cocok. Nah, apa yang cocok itu tergantung tujuan pendidikannya di tingkat yang mana, berapa tahun lagi. Nah, banyak yang harus kita pertimbangkan. Nah, nanti kalau kita sudah pilih
ketika sudah jalan, ya kita review, ya pendidikannya atau investasi yang kita pilih ini cocok apa enggak nih dengan, atau gimana perjalanannya? Apakah kita harus rubah atau harus ditambah? Nah, nanti muter lagi, kita riset lagi, kita hitung proteksinya. Nah, ini untuk misalkan satu anak nih. Kalau punya 2 anak, 3 anak, nah ngitungnya berkali-kali berarti ya. Tapi prosesnya adalah seperti ini. Lalu gimana nih tentang investasinya? Kita harus nabung di mana sih buat ngejar, tadi kan inflasinya 10% ya. Kalau kita cuma tabung di deposito aja nggak cukup nih. Deposito kan cuma berapa sih? Ya 3%, 4% gitu kan. Nah, ini saya kasih contoh juga nih sedikit ya. Berapa sih kenaikan biaya? Misalkan anaknya usia yang 4 tahun ya. Ya, Pak Roni nih. Punya 2 anak, ya usianya 4 tahun. Yang pertama, kita langsung aja ke S1. Ya, yang paling besar biasanya biayanya dan paling lama yang perlu kita siapkan. Ya. Nah, ini 4 tahun berarti S1 sekitar berapa? 14 tahun lagi ya mungkin ya. Atau 13 tahun lagi. Misalkan mau aman 13 tahun. Ya. Misalkan sekarang mau masuknya ke yang murah dulu deh. Ya, kita 30 juta aja. Yang bisa 30 juta bisa masuk gitu ya. Nggak perlu yang bonafit, nggak perlu yang mahal-mahal. Ya, uang sekolahnya juga yang terjangkau gitu ya. Nah, sekarang Moms and Dad punya modal nih 12 juta dan punya kemampuan untuk menyisihkan uang penghasilan itu 2 juta. Nah, kalau kita hitung dengan aplikasi Finansialku, ternyata yang tadi 30 juta dan uang sekolahnya, uang SKS-nya mungkin ya, 1,5 itu selama 4 tahun, ternyata kita butuh dananya adalah 457 juta. Wah, kayak gede langsung, aduh, demotivasi nih, gimana nih caranya 400 juta ya. Sekarang aja baru ada modalnya misalkan tadi 12 juta, jauh banget gitu kan. Tenang aja Moms and Dad, ya. Inflasi tadi 10%, maaf, ya per tahunnya. Ya, investasi awal ada modal 12 juta. Ternyata kalau kita investasikan di investasi yang 12% per tahun, ya, berarti kita harus cari nih, harus riset tadi, mana investasi yang cocok untuk mengejar 10%. Berarti 12%, ya. Paling nggak 10% yang sama, ya. Itu kalau 12%, berarti butuhnya hanya 900.000 per bulan. Tadi modalnya kita bisa menyisihkan 2 juta, berarti ada sisa 1 jutanya lagi. Bukan berarti buat beli skincare ya, Moms, ya, atau buat belanja bulanan, bukan. Bukan itu, atau belanja online, bukan itu. Tapi 1 jutanya nanti buat yang lain, tujuan keuangan yang lain. Karena kan tujuan keuangan kita nggak cuma 1. Ya, tadi anaknya cuma ada 2. Berarti yang 1 jutanya lagi buat anak yang kedua. Ya. Nah, ini semua bisa dihitung dengan aplikasi Finansialku. Ya. Nyata nggak susah kok. 400 juta itu ternyata bisa dicapai. Ya. Nah, gimana kalau misalkan ngitungnya dari TK sampai S2 misalkan? Nah, ini anak pertama, anak kedua. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Kita kasih contoh, ada 2 anak yang sekolahnya nanti akan sama nih tujuannya. Ya, kita anggap aja sama. Ya, ternyata, walaupun yang anak kedua ya usia 1 tahun, tadi total biayanya akan lebih mahal karena inflasinya kan lebih banyak ya. Ya. Untuk S1 aja 17 tahun lagi, karena dia masih 1 tahun. Sedangkan anak yang pertama tadi 4 tahun, untuk S1 14 tahun lagi. Kalau misalkan ditotalin semuanya, anak yang pertama hanya butuh 2,1 M. Anak yang kedua 2,8, padahal semuanya sama sekolahnya. Tapi kalau kita lihat saving per bulannya, atau kita menyisihkan per bulannya itu berapa, ternyata lebih murah anak yang kedua. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan lebih lama, Moms. Ya. Sama aja kayak kita misalkan kredit rumah 15 tahun atau 10 tahun sama yang kredit 20 tahun akan beda kan cicilan. Sama seperti ini. Ya. Kalau yang cicilannya atau kita menyisihkannya lebih lama, pasti akan lebih murah. Itu tandanya apa? Kalau kita mulai dari sekarang, itu akan berbeda dengan kalau kita mulainya nanti, atau 2 tahun lagi deh, atau tunggu uangnya cukup dulu deh, atau mungkin nanti aja kalau ada rezeki. Nah, akan lebih mahal kita siapin. Nanti mungkin ada rezeki, tapi uang yang kita keluarkan akan lebih besar. Itu intinya kalau kita berinvestasi
semakin cepat kita berinvestasi akan semakin murah. Ya. Lalu investasinya kemana? Nah ini beda investasi, beda periode akan beda investasinya pasti ya. Nggak mungkin sama semua, nggak mungkin semuanya di saham semua gitu. Enggak. Kalau misalkan cuma 2 tahun, jangan di saham gitu kan. Lalu mau cari yang aman aja di reksadana pasar uang. Ya kalau misalkan untuk S1 jangan juga semuanya di reksadana pasar uang karena nggak ngejar nanti. Reksadana pasar uang hanya 4-5% return setahunnya. Sedangkan tadi inflasinya 10%, nggak mungkin gitu kan. Kelamaan. Ya kejar-kejar moms. Nah, produk investasi itu seperti apa? Return-nya. Nah, ini bukan sesuatu yang pasti ya. Yang namanya investasi itu tidak ada sesuatu yang pasti, tapi kita ambil ada rata-rata. Dan ada periode yang butuh disesuaikan. Jadi kita nggak hanya lihat return-nya aja. Misalkan, wah saham nih bisa 15-30%. Tapi periodenya untuk 5 tahun ke atas sebenarnya ini, bukan 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau 2 tahun boleh lah ya, tapi sahamnya harus dimix dengan instrumen yang lain, nggak pure di saham semua. Gitu. Lalu misalkan tadi anaknya mau playground atau mau preschool 2 tahun lagi, apakah cocok dengan saham semua? Tidak, gitu kan. Walaupun bisa ngejar inflasinya, tapi tidak terlalu berisiko. Jadi memang harus dibuat sebuah skema. Apa nama skemanya? Namanya aset alokasi atau alokasi aset. Jadi kita mix semua instrumen tadi dalam sebuah konsep. Ya, ini contoh, misalkan ada reksadana pasar uangnya. Reksadana pasar uang itu yang isinya semua kebanyakan adalah deposito. Jadi pergerakannya juga lebih stabil. Lalu ada saham, ada P2P lending yang bisa ngasih bunga itu sekitar 10 sampai berapa persen tadi 12% ya setahun ya, lebih besar daripada deposito. Jadi kita mix supaya apa? Supaya tingkat risikonya tidak jadi satu. Ya. Kalau sahamnya lagi turun, ada reksadana pasar uang yang aman-aman aja. Ada P2P lending yang tetap ngasih bunga atau ada obligasi yang tetap kasih kupon. Ya, tergantung. Jadi nanti tergantung mau untuk SD, SMP, SMA nanti tergantung akan berbeda komposisinya. Ya, karena itu harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan jangka waktu tadi. Ya. Oke, sampai sini cukup dimengerti ya untuk aset alokasi. Misalkan mau lebih tahu tentang reksadana, tentang investasi, nah coba dicek-cek sosial medianya Finansialku. Banyak kita membahas tentang dana pendidikan atau ada artikel juga tentang gimana sih cara mempersiapkan dana pendidikan atau baca juga ada yang gratis-gratis nih ya. Nanti saya kasih lihat 3 hadiah yang gratis di akhir. Ya. Nah, kita ngomongin tadi investasi adalah saat kita masih hidup, saat kita mampu atau masih ada penghasilan untuk mempersiapkan dana-dana tersebut. Lalu gimana kalau ada resiko? Investasi kita gimana nih? Aman nggak? Jangan sampai ketika kita sakit, lalu yang tadi kita siapin, masukin ke saham, segala macam, kita tarik semua nih. Ya, lagi minus, lagi turun, apa segala macam gitu ya, kondisinya kurang bagus, tiba-tiba karena butuh, kita tarik semua. Akhirnya kita punya trauma sendiri dengan investasi. Akhirnya nggak mau, habis itu nggak mau lagi investasi karena nggak sesuai dengan tujuan atau nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mengcover semua itu, ada yang namanya kita harus punya proteksi tadi ya. Nah, proteksi itu seperti apa? Di Finansialku kita punya piramida proteksi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, asuransi kesehatan. Nah, moms and dad nih, kadang suka terbengkalai kalau yang karyawan, ya punya kesehatan dari kantor, aman-aman aja, belum tentu. Dicek dulu, ya. Kuotanya seperti apa dari kesehatan dari kantor. Untuk rawat jalan, rawat inap seperti apa. Karena ini yang gampang mengganggu keuangan kita. Uang gaji kita atau pengeluaran kita gampang terganggu kalau kita tidak mempersiapkan ini. Makanya disimpan di paling bawah nih, fondasinya. Karena ini pada saat kita hidup, ini yang paling gampang mengganggu keuangan kita. Kalau kita tidak siapkan, ya tidak siapkan itu dalam artian apakah itu disiapkan dari kantor cukup atau tidak. Itu dalam setahun kuotanya berapa? Kalau masuk rumah sakit dapat kelasnya yang kelas berapa? Ya,
lalu di rumah sakit yang dekat dengan rumah atau dekat dengan kantor, harganya berapa? Bandingkan, kalau kita sakit dekat kantor, ketika dari kantor kita sakit dan harus rawat inap, kita dapat kelas berapa di rumah sakit yang terdekat dengan kantor. Begitu juga dengan rumah, dekat rumah, gitu kan. Kita dapat kelas berapa. Misalnya kita nggak setuju atau kita nggak suka, oh ternyata kalau yang dekat rumah, ternyata dapatnya kelas yang kelas 3 gitu, yang bisa 6 orang. Aduh, saya nggak suka. Berarti nanti ketika masuk rumah sakit harus naik kelas. Berarti kan ada biaya tambahan nih yang harus dikeluarkan secara pribadi. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Atau harus punya sendiri dana asuransi kesehatannya, ya, di luar kantor. Supaya apa? Tidak terganggu tadi. Karena kan kita sakit nggak tahu kapan. Lalu naik yang kedua, sakit kritis. Ini masih dalam keadaan kita hidup juga. Nah, penyakit kritis, rumah sakitnya udah aman nih dengan asuransi kesehatan. Tapi penyakit kritis itu mengganggu pekerjaan kita. Biasanya ya, kalau sudah sakit kritis itu kita butuh bed rest. Kita butuh istirahat. Mungkin secara kinerja di kantor atau usaha kita jadi terganggu. Jadi secara pendapatan berkurang. Nah, ini yang bisa di-cover oleh penyakit kritis. Jangan sampai tadi sudah kita kumpulin untuk biaya sekolah, biaya kuliah, tiba-tiba ada kondisi-kondisi yang seperti ini, uang kuliahnya diambil, uang masuk SMA-nya atau uang nanti S2-nya ternyata harus diambil, harus dipakai dulu nih. Ya, sayang, kasihan anak-anak. Nah, itu salah satu tadi kenapa alasan tidak ada biaya adalah nomor satu. Bisa jadi alasan ini yang kita kadang tidak sadar, karena kita punya fasilitas dari perusahaan, jadi kita lupa menghitungnya cukup atau tidak. Yang terakhir, ya, yang paling di atas adalah asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa itu menghitung apa? Harus mengcover semua cicilan hutang kita, mengganti pemasukan, karena kan yang tadi ya ada data 4 juta anak yang yatim pada saat pandemi, artinya pemasukannya hilang. Nah, kalau ada asuransi jiwa kan bisa semua pemasukan. Berarti dari nilai UP jiwanya harus dihitung dengan baik. Berapa tahun kira-kira UP ini atau manfaat asuransi jiwanya itu bisa menutupi biaya hidup yang ditinggalkan, termasuk biaya pendidikan. Ya. Jadi ketika investasinya tadi terhenti, ya karena mungkin tadi terganggu secara kesehatan atau kehilangan jiwa tadi, artinya investasi ini tidak bisa berkembang terus, ya karena keganggu kan, berhenti pemasukannya, berhenti nabungnya tadi. Nah, supaya angka yang tadi sudah kita hitung bisa langsung ditutupin, itu ada yang namanya UP jiwa atau uang pertanggungan dari asuransi jiwa yang bisa menutupi semua. Ya, jadi di situ ada dua kaki yang bisa berjalan beriringan. Yang penting tadi kan tujuan kita mempersiapkan dana pendidikan ada pendidikan anak kita tetap bisa tercapai, ada atau tidak adanya kita. Gitu. Jadi ada investasi ya, ketika kita hidup, ada asuransi atau proteksi ketika kita mengalami sebuah resiko. Ya, ada covernya dari situ. Oke, nah mulai nih ya menghitungnya. Selain biaya tadi, kita mulai hitung-hitungan yang lain gitu. Jadi gimana nih caranya supaya semua bisa tercukupi? Cek yang paling dasar, keuangan, ya, uang masuk, uang keluar, keluarnya selama ini kemana aja pengeluarannya, ya, masih ada sisa atau enggak? Kalau ada sisa, biasanya sisanya kemana? Ya, kadang gini, lucunya saya sering banget ya ketemu klien atau yang check up gitu ya. Di atas kertas selalu ada sisanya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Tapi ketika ditanya apakah uang itu ada, rata-rata suka lupa. Atau naik turun angkanya, nggak stabil. Nah, itu yang harus dijaga sebenarnya. Karena kalau tidak stabil sisa penghasilan kita, artinya pengeluaran kita naik turun. Ya, kalau kita dapat penghasilan kantoran yang pasti, itu enak. Tapi kalau kita yang usaha, kita yang freelance, ya, moms and dad yang punya toko atau punya usaha online, penghasilan kan tidak tetap.
Nah, yang bisa kita jaga adalah pengeluaran. Bagaimana pengeluarannya bisa tetap walaupun penghasilan naik turun. Nah, itu kuncinya semua ada di uang keluar masuk atau di cash flow atau di arus kas, ya, keuangan kita lah ya, gitu. Itu semuanya ada di situ. Kalau kita di situ udah beres, baru kita bisa mempersiapkan kira-kira uangnya untuk investasinya berapa. Kira-kira untuk asuransinya cukup atau tidak nih. Kayak gitu ya. Karena kalau kita ngomongin tadi biaya-biaya tersebut, tapi secara keuangannya tidak ada atau masih tadi ya naik turun, cukup kadang enggak, akan sulit semuanya. Ya, jadi yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah dari segi arus kasnya tadi, ya, uang keluar masuk. Ini. Oke, nah tadi saya bilang ada free ya, ada hadiah free yang tadi misalkan mau belajar lebih jelas tentang gimana sih mempersiapkan dana pendidikan, apa sih itu investasi, bagaimana memilih proteksi yang terbaik, itu ada namanya e-book investasi ya, atau e-book yang lain selain investasi juga ada tentang proteksi, tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga, itu banyak semuanya. Dan itu free, bisa di-download di aplikasi kita atau di website kita. Ya, atau ini ada linknya nih, bit.ly/investasi ebook. Ya, ini kalau untuk investasi. Tapi di selain itu banyak yang lain tentang keuangan itu lengkap. Ya. Kalau yang males untuk baca, ya bisa ikut webinar kita atau kelas-kelas kita, itu banyak sekali. Ikutin aja di sosial media. Nah, tadi sudah belajar semuanya, ya. Moms and Dad sudah tahu gimana cara menghitungnya, inflasinya berapa, lalu actionnya seperti apa, masuk investasi mana yang kira-kira cocok, lalu harus persiapkan proteksi. Biasa nih, kalau habis webinar, ya semangatnya 45 nih. Tapi saya yakin kalau para moms itu semangatnya beda banget, bukan 45 lagi ya, double gitu ya. Kalau udah ngomongin soal uang, wah semangat gitu. Nah, tapi jangan sampai ekspektasi seperti itu, realitanya seperti ini, ya. Realitanya, aduh pusing gitu ya. Waduh tadi ngitungnya gimana nih, kelewat gitu. Aduh cara ngitungnya tadi apa ya? Terus investasinya tadi apa ya? Akhirnya ya udah deh, ada notifikasi nih, ada notifikasi belanja online gitu kan, ya udah buka dulu gitu kan, akhirnya lupa lagi yang tadi ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, yuk diskusi dengan kami ya, yang sudah kerjaan sehari-harinya tadi ditanya sama Mbaknya, kegiatan sekarang ngapain ya? Ini kita diskusi, kita literasi, kita konsultasi, ngobrol-ngobrol ya, supaya kita bisa membantu. Tadi tujuan finansial aku kan untuk membantu literasi dan edukasi juga ya, untuk memperbaiki secara keuangan masyarakat Indonesia. Ya, boleh diskusi dengan kita, boleh hubungi di finansialku.com, ya, di website kita, di aplikasi kita, boleh di email juga, atau kunjungi juga di sosial media saya di mariadi.financial.planner. Oke, sekian dari saya untuk materinya. Semoga tadi bisa mengejar ya, karena mohon maaf juga tadi ternyata ada gangguan teknis. Iya nggak apa-apa Mas Mariadi, terima kasih banyak sekali lagi ya, kita ucapkan makasih, kita ini kayaknya virtual applause deh buat para moms ya yang habis mendengarkan materi dari Mas Mariadi ini. Dan sudah terlihat nih kalau di kolom Q&A itu banyak banget pertanyaannya loh Mas, gitu ya. Tapi nanti kita akan coba bacakan, tapi mungkin yang terpilih saja ya nanti yang akan saya bacakan untuk nanti berkesempatan langsung dijawab sama Mas Mariadi dan juga Mas Diki. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A-nya, saya persilakan nih untuk narasumber kita yang kedua. Karena kita tahu banget tadi kalau misalnya sudah dipaparkan sama Mas Mariadi bahwa memiliki rencana dana pendidikan untuk anak itu penting banget. Dan salah satu brand yang memberikan solusi untuk proteksi dana pendidikan juga adalah Prudential. Dan di tengah-tengah kita tadi sudah saya perkenalkan ada Mas Diki selaku Product Marketing and Channel Activation Prudential. Nah, saya persilakan nih buat Mas Diki untuk memaparkan produknya dari Prudential yang bisa dinikmati nantinya oleh para moms yang sudah hadir. Silahkan Mas Diki.
Selamat pagi, Moms and Dad. Apa kabar? Pastinya luar biasa sehat gitu ya. Walaupun saya tahu di luar kondisinya hujan, tapi saya yakin sekali Moms and Dad semua di sini sangat bersemangat untuk ikut sesi webinar kali ini, apalagi tentang perencanaan pendidikan untuk anak pada hari ini. Karena momennya lagi pas banget gitu ya. Momennya adalah ketika sekarang bulan Mei, lagi bulan Juni. Itu sudah saatnya tahun ajaran baru, di mana anak-anak kita semua udah mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, atau masuk tahun ajaran baru, mau masuk sekolah, gitu ya. Nah, banyak sekali perencanaan pendidikan yang harus disiapkan nih, Mom and Dad. Nah, Prudential itu hadir untuk memberikan jawaban atas perencanaan pendidikan untuk pendidikan tinggi anak-anak kita semua nanti. Kenapa kita semua? Karena saya juga orang tua di sini. Anak saya 2 nih, Mom and Dad. Dan pastinya saya juga udah memikirkan gimana sih pendidikan mereka nanti ketika pendidikan makin tinggi. Gitu ya. Saya izin share screen untuk materi saya. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, Mom and Dad. Pertama-tama kita tadi disampaikan oleh Mas Mariadi. Kenapa sih pendidikan itu penting gitu ya? Dan apa aja tuh faktor-faktor yang harus kita persiapkan, yang harus kita siapin untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, pendidikan itu penting banget karena satu, pastinya memberi pengetahuan, menunjang tujuan dan karir, membangun karakter, dan membantu untuk pemecahan masalah. Saya yakin nih kalau Mom and Dad yang suka nonton IG, ya Bapak, suka browsing di IG, pasti pengen anaknya jadi kayak Maudy Ayunda, lalu anak-anak yang bisa kuliah di luar negeri, wah keren banget, kece banget gitu ya. Pasti 1-2 anak Mom and Dad di sini punya atau kepinginan untuk anak-anaknya juga bisa kuliah di luar negeri atau mencapai pendidikan yang lebih tinggi dari apa yang sudah Mom and Dad dapatkan bahkan, gitu ya. Karena itulah pentingnya pendidikan buat anak-anak kita, Mom and Dad. Nah, seperti yang saya kutip dari Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Agar mereka bisa mendapat dan mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya. Ketika orang sudah kaya akan ilmu, kaya akan pendidikan, saya yakin mereka pasti akan bahagia. Oke? Karena kalau uang itu bisa hilang, bisa habis. Tapi kalau sudah pendidikan, lalu ilmu yang bermanfaat, maka ilmunya itu bisa dimanfaatkan untuk dia mencari ganti uang yang hilang. Ya kan? Setuju ya, Mom and Dad? Oke. Selanjutnya, pendidikan itu adalah perjalanan yang panjang. Nggak ada anak yang langsung usia 5 tahun tiba-tiba masuk kuliah, atau usia 7 tahun tiba-tiba masuk SMA. Nggak ada. Pasti semua itu berjenjang, bertahap, Mom and Dad. Sepakat ya? Walaupun dia akselerasi misalnya, tapi dia harus memenuhi tingkat pendidikan tertentu. Nah, kalau kita urutin nih, mulai dari pendidikan yang paling awal, yaitu pendidikan di bawah SD itu ada kelompok bermain, lalu ada TK, lalu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu juga ada S1, S2, S3, dan selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah, Mom and Dad, apakah Mom and Dad sudah mempersiapkan dan merencanakan biaya pendidikan mereka? Kalau ngebayangin anak kita kuliah, udah. Tapi apakah sudah membayangkan juga berapa biaya yang dikeluarkan? Oke? Tadi Mas Mariadi udah kasih hitung-hitungan tuh. Berapa sih biaya kuliah yang harus dikeluarin? Hitungannya bisa hitungan saat ini, atau kalau Mom and Dad mau lebih kritis, sekarang tahun 2022, biayanya sekian. Kalau tadi dengan inflasi 10%, berapa sih biaya pendidikan tinggi atau biaya kuliah yang harus dikeluarkan ketika nanti anak saya masuk
kuliah. Misalnya anak saya nih usia 5 tahun. Berarti saya harus planning 13 tahun kemudian berapa peningkatan atau berapa uang yang harus saya siapin. Nah, sedikit mengutip, saya mengambil dari beberapa sumber dan saya ambil dari berapa biaya kuliah S1. Kalau saat ini S1 rata-rata nih, ini dari awal ya, bicara dari uang masuk, uang pangkal, sampai semester, lalu semesterannya, sampai dia akhirnya lulus, kurang lebih 4 tahun kuliahnya, itu biaya saat ini tahun 2021 kemarin sampai 2022 kurang lebih sama, itu 154 jutaan atau 216 juta untuk sekolah, untuk kuliah di negeri. Negeri 154, swastanya 200 jutaan. Nah, bayangin kalau 15 tahun kemudian, berapa biayanya dengan inflasi 10%? Kurang lebih 600 sampai 900 jutaan. Wow ya, keren banget ya. Pernah kebayang dong bahwa biaya sekolah anak sekarang itu 1 bulan atau misalnya 1 periode kelas 1 gitu ya, itu zaman saya dulu sekolah, itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau diakumulasi totalnya. Jadi yang saya keluarkan selama setahun untuk anak saya kelas 1 SD, itu setara dengan biaya sekolah saya waktu saya dulu kecil, dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu sudah hitung-hitungan tuh, wah nyata inflasinya luar biasa ya. Nah, apakah kita sudah mempersiapkan hal tersebut, Mom and Dad? Karena wow banget. Artinya apa? Dalam 15 tahun biaya pendidikan itu kurang lebihnya bisa naik 4-5 kali lipat dari biaya pendidikan yang kita keluarin sekarang. Wow. Nah, itu yang harus kita persiapkan, Mom and Dad. Namun, kita sebagai orang tua nih, kalau kita punya tabungan, tadi kita punya investasi, apakah kita juga udah mempersiapkan kalau amit-amit terjadi sesuatu atas diri kita? Bagaimana kalau misalnya diri kita sebagai orang tua, kita udah nabung untuk anak kita, untuk udah mempersiapkan uangnya untuk biaya kuliahnya, biaya SMA-nya, tapi ternyata keberuntungan tidak berpihak pada kita. Kita didera sakit, kita didera cacat tetap dan total, atau bahkan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pendidikan dia nanti? Karena pendidikan dia tuh masih harus tetap berjalan. Sepakat ya? Nah, bagaimana dengan cita-citanya mereka? Bagaimana dengan biaya pendidikan mereka? Siapa yang akan membantu mereka? Siapa yang akan bayarin sekolahnya? Nah, oleh karena itu Prudential hadir dengan produk asuransi yang memberikan perencanaan pendidikan. Kita beri nama asuransi jiwa syariah Prucerah. Karena kami memiliki harapan agar pendidikan anak-anak kita di kemudian hari secerah mentari. Cerah, kita nggak pengen anak-anak kita pendidikannya redup karena kita sebagai orang tua tidak bisa untuk melakukan, membiayai mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi. Nah, apa aja sih manfaatnya Mom and Dad untuk produk Prucerah ini? Nah, produk Prucerah ini kita ulas sedikit ya, bareng-bareng ya. Itu usia masuknya si anak mulai dari 1 tahun hingga usia 18 tahun. Jadi anak-anak saya, anak-anak Mom and Dad masih bisa nih untuk bisa masuk ke produk ini, beli program ini. Namanya produk asuransi jiwa syariah Prucerah. Ya, usia 1 sampai 18 tahun. Pertanyaannya selanjutnya adalah, berapa lama Pak Diki saya harus bayar kontribusinya? Masa bayar kontribusinya fleksibel, Mom and Dad. Bisa Mom and Dad pilih mulai dari 5 tahun hingga sampai nanti si anak masuk ke perguruan tinggi. Artinya fleksibel, Bapak Mom and Dad bisa pilih mana pembayaran kontribusi yang lebih memudahkan Mom and Dad untuk merencanakan pendidikan. Kalau 5 tahun lebih short, lebih pendek, selanjutnya Mom lebih
happy lah, nggak usah bayar lagi, atau mau yang adalah saya siapkan, perencanaan ini saya cicil pelan-pelan sampai nanti anak saya masuk perguruan tinggi. Lalu manfaatnya apa aja? Manfaatnya itu ketika nanti anak kita masuk ke perguruan tinggi, anak kita akan mendapatkan manfaat penarikan tunai sekaligus. Wah, maunya besar tuh. Nah, itu maunya itu nilainya bisa digunakan untuk biaya masuk sekolah, biaya masuk kuliah, uang pangkalnya itu bisa digunakan. Lalu selanjutnya apa lagi? Manfaat selanjutnya adalah manfaat berkala bulanan yang akan diberikan setiap bulan, Mom and Dad. Ingat loh ya, setiap bulan selama 4 tahun. Karena kita merencanakan pendidikan untuk kuliah itu kan 4 tahun ya. Standarnya kurang lebih kuliah itu 4 tahun. Nah, selama 4 tahun, setiap bulannya itu Prudential akan kasih namanya manfaat berkala bulanan. Jadi udah dapat manfaat sekaligus, sum-sumnya, lalu dapat juga manfaat berkala yang bulanan selama 4 tahun. Ada lagi nggak? Ada lagi. Prudential kasih namanya tambahan manfaat berkala tahunan. Jadi udah tadi setiap bulan selama 4 tahun dapat lagi nanti di akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dapat namanya tambahan manfaat berkala tahunan. Selanjutnya ada lagi nggak Pak Diki? Ada, Mom and Dad. Adalah tambahan manfaat akhir kepesertaan. Jadi tadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat dapat juga manfaat akhir kepesertaan. Jadi di akhir tahun keempat, udah selesai manfaat bulanannya, dikasih lagi namanya manfaat akhir kepesertaan. Terus manfaatnya apa lagi Pak Diki? Selain tadi manfaat pendidikan, kita juga harus mempersiapkan beberapa hal. Kondisi terburuk, amit-amit sampai anak kita tutup usia mendahului kita karena takdir tidak ada yang tahu, maka apabila anak kita tutup usia sebelum kita, kan berhenti tuh manfaat pembayaran manfaat pendidikannya. Nah, Prudential akan membayarkan 100% uang pertanggungan yang nilainya sebesar dengan seluruh kontribusi atau premi yang sudah dibayarkan Mom and Dad selama masa pembayaran kontribusi. Itu kalau si anak yang tutup usia. Pertanyaannya, tadi kan dibilangnya kalau saya yang kenapa-napa nih, kalau saya orang tuanya kenapa-napa. Apa manfaatnya Pak Diki? Tetap aja, saya jadi kepikiran nih kalau saya kenapa-napa. Nah, jawabannya adalah kalau kita, Mom and Dad, saya yang kenapa-napa, misalnya terkena kondisi kritis, cacat tetap dan total, atau bahkan tutup usia, meninggal dunia, maka dari produk ini akan dibebaskan pembayaran preminya. Jadi anak kita akan tetap mendapatkan haknya ketika masa pendidikan tingginya nanti. Jadi udah nggak perlu khawatir. Ketika kita tutup usia, Prudential yang akan bayarin preminya. Prudential yang akan bayarin kontribusinya. Sampai nanti si anak ini masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dia akan mendapatkan manfaat sekaligusnya, manfaat berkala bulanannya, tambahan tahunannya, dan tambahan di akhir masa kepesertaannya. Gitu. Kalau Mom ingin informasi lebih lanjut, bisa lihat di websitenya Prudential di www.prudentialsyariah.co.id, nanti cari produknya Prucerah. Oke, tadi itu produknya. Sekarang apa sih istimewanya dari Prucerah selain dari produknya? Adalah untuk produk Prucerah buat Mom yang bayarnya kontribusinya tahunan atau langsung setahun gitu ya, maka Prudential akan kasih namanya hemat kontribusi. Jadi kalau bayarnya bulanan, itu pengalinya langsung 12.
Misalnya bayar preminya 1 juta sebulan, maka kalau diakumulasi selama setahun jadinya 12 juta, betul. Nah, cuman biasanya mom nih suka hitungnya irit nih. Ada nggak yang lebih murah? Ada. Bayar langsung tahunan, maka pengalinya cuma 11. Jadi bayarnya 11 juta rupiah. Lebih hemat kan mom untuk bayar tahunan? Pastinya. Ya. Lalu ada keunggulan apa lagi nih? Nah, produk Procerah ini adalah produk asuransi jiwa syariah. Produk asuransi jiwa syariah itu konsepnya adalah tolong-menolong dan saling berbagi. Apabila di akhir tahun kalender, setiap tanggal 31 Desember itu kita akan menghitung berapa banyak sih jumlah klaim yang sudah dibayarkan. Berapa saja, apakah ada surplus dari dana tabaruk yang dikumpulkan oleh para peserta asuransi syariah. Apabila ada surplus dana tabaruk atau surplus underwriting di sana, maka Prudential akan memberikan kembali kepada para peserta. Para pesertanya itu siapa? Mom and dad semuanya. Atau saya juga sebagai pesertanya dari Prudential Syariah. Nah, komposisinya atau presentasinya adalah 80% untuk pemegang polis, mom and dad pastinya, 10% untuk dikembalikan lagi kepada dana tabaruk, dan 10% lagi kepada pengelola. Pengelola itu di sini adalah Prudential Syariah pastinya. Tadi udah ada 2 nih Pak Diki. Hemat kontribusi udah, surplus underwriting udah. Apalagi? Nah, sekarang nih tanggal 31 Mom and Dad. Besok udah bulan Juni. Betul ya? Nah, saya mau kasih tahu hanya sampai di tanggal 30 Juni saja apabila Mom and Dad membeli produk baru Procerah, maka Mom and Dad bisa dapat promo cerah ceria. Tapi periodenya terbatas nih Mom and Dad. Cuma sampai 30 Juni aja. Promonya apa sih? Yang pertama adalah cashback. Sebesar 1 bulan kontribusi yang akan diberikan hingga 4 periode. Bayangkan, tadi udah dikasih hemat kontribusi kalau bayarnya tahunan, plus dapat lagi cashback. Besarannya 1 bulan kontribusi yang akan dibayar selama 4 periode. Kita hitung-hitungan ya, contoh. Misalnya tadi balik lagi tuh, preminya atau kontribusinya 1 juta sebulan. Bayar langsung tahunan 11 juta, betul. Nah, maka di tahun, nanti periode pertama dapatnya 1 bulan, 11 dibagi 1 bulan. Jadi 1 bulan dapat. Nanti periode tahun berikutnya dapat lagi 1 bulan cashback. Lalu di periode berikutnya dapat lagi 1 bulan cashback. Nanti di periode keempat dapat lagi 1 bulan cashback. Jadi banyak keuntungan yang akan didapatkan. Tapi ingat, periodenya terbatas. Hanya sampai 30 Juni saja. Itu yang pertama. Tadi ada cashback. Biasanya kalau mom itu suka cari yang cashback. Nah ini pas, tepat banget. Nah selanjutnya apa? Adalah tambahan manfaat penarikan tunai sekaligus. Jadi kalau tadi di awal tuh sudah cerita ketika nanti masuk perguruan tinggi dapat manfaat penarikan tunai sekaligus ya, yang lamsam, yang gede buat uang sekolahnya tuh untuk uang kuliahnya. Nah, kalau belinya sekarang, Mom and Dad belinya sekarang, sampai dengan 30 Juni aja nih, nanti ketika nanti anak Mom and Dad masuk perguruan tinggi dapat tambahan 4 hingga 4 kali penarikan tunai sekaligus. Jadi dana lamsamnya kita tambahin lagi intinya. Kece banget ya. Keren banget dong. Pasti. Informasi lebih lanjut, kalau misalnya saya informasinya terlalu cepat atau Mom and Dad masih, aduh tadi omongnya apa ya Pak Diki, kayak cepet banget. Saya perlu baca saya pengen yang tertulis deh. Boleh. Mom and Dad bisa baca syarat dan ketentuan lengkap ada di bit.ly/Procerah ceria. Ya, atau masuk di www.prudentialsyariah.co.id. Cari promo cerah
ceria. Ayo sekarang, selesai dari webinar ini, tadi dibilang sama Mas Mariadi, ekspektasinya langsung hitung-hitung, tapi realitinya langsung rebahan, jangan. Ya, jangan. Nanti selesai webinar ini, diskusi sama suami, langsung sampaikan, Pak, Dad, Ayah, kita beli. Ayo kita merencanakan pendidikan anak kita. Kita buka website yang Prudential. Kita juga buka. Kita lihat apa aja promo yang ada untuk pendidikan anak kita nanti. Oke ya, Mom? Oke. Nah, tadi Mom and Dad, saya sudah cerita mengenai produk asuransi pendidikan untuk perencanaan pendidikan anak-anak kita nanti. Nah, selain dari proteksi pendidikan syariah, Prudential Syariah juga Prudential Syariah yang hadir dengan prinsip syariah untuk semua, memiliki beberapa perlindungan lain yang lebih sederhana, namun juga terjangkau. Yang produknya, perlindungannya juga sangat komprehensif dan mudah. Nah, harapannya adalah dengan simple ini, dengan komprehensif ini, perlindungannya jauh lebih luas, dan semua orang bisa mendapatkan akses yang sama untuk memiliki kepesertaan asuransi jiwa syariah, asuransi dari Prudential Syariah. Nah, apa saja sih keunggulannya? Nah, sekarang saya mau cerita. Kalau tadi Prucerah untuk biaya pendidikan anak dan perencanaan pendidikan untuk anak-anak, selanjutnya adalah perlindungan untuk mom and dad-nya. Mom and dad juga perlu perlindungan dong, pastinya ya. Ya, pasti. Nah, perlindungannya adalah produk ini produk yang sangat simpel sekali dan sangat mudah. Namanya adalah PruTechCare. Produk PruTechCare ini tuh produk yang sangat mudah banget, saya bilangnya. Mom and Dad tinggal download aplikasi Pulse by Prudential di gadget Mom and Dad. Mau di iOS ada, di Android ada, tinggal download aja aplikasi Pulse by Prudential. Nanti Mom and Dad bisa pilih produk perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Mom and Dad. Karena PruTechCare ini banyak banget paketnya. Kalau tadi Mas Mariadi udah bikin segitiga piramid itu, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kondisi kritis, lalu ada asuransi jiwa. Nah, semuanya itu ada di PruTechCare. Semudah itu Mom and Dad tinggal download aplikasinya, lihat dan pelajari, kalau oke, tinggal klik beli. Kalau ditanya, yang sesimpel itu, yang semudah itu, preminya murah nggak? Preminya murah, tapi nggak murahan. Maksudnya apa? Preminya atau kontribusinya mulai dari Rp8.000, Mom and Dad. Tapi nggak murahan, karena perlindungannya atau santunan asuransinya luar biasa besar. Dan apalagi didukung oleh perusahaan Prudential Syariah yang sudah melindungi jutaan nasabahnya. Gitu ya. Jadi banyak banget. Jadi mulai dari Rp8.000 sudah bisa dapat santunan hospital cash berupa santunan harian, perlindungan meninggal dunia, atau kecelakaan dan penyakit menular. Banyak deh Mom and Dad, tinggal download di aplikasi Pulse, baca. Udah dibaca, jangan lupa dipilih. Dipilih, dibeli. Perlindungannya langsung berjalan. Nah, masa kepesertaannya ini ada yang 1 bulan aja, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah, lalu kalau udah 12 bulan pengen diperpanjang, boleh. Tinggal klik lagi perpanjang. Nah, produk PruTechCare ini tersedia dalam 3 pilihan plan, mulai dari Silver, Gold, and Platinum. Dengan total santunan asuransi itu hingga mencapai Rp63 juta. Kerja ya. Nah, karena tadi Prudential Syariah itu konsepnya adalah tolong-menolong, maka PruTechCare ini juga memiliki fitur surplus underwriting. Nah,
Kalau yang tadi dikembalikan, subhandwriting dikembalikan kepada mom and dad semuanya, namun untuk Fruit Take Care ini akan didonasikan untuk kegiatan sosial. Artinya apa? Artinya mom and dad membeli produk ini juga sekaligus berbagi kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan unduh aplikasi di gadget mom and dad semuanya, namanya Pulse by Prudential. Tersedia di aplikasi untuk Android maupun untuk iOS. Oke, sekian dari saya, Mom and Dad. Terima kasih. Saya senang sekali berdiskusi dengan Mom and Dad. Kalau ada pertanyaan, yuk kita nanti ketemu di kolom Q&A, di sesi Q&A. Oke, terima kasih dari saya, Paradigma. Baik, terima kasih banyak Mas Diki. Penjelasan yang cukup komprehensif ya. Dan juga lengkap nih produk-produknya dari Prudential Syariah ya kan. Jadi memanage jangan ragu, langsung download saja tuh tadi aplikasi Pulse by Prudential. Jadi itu mudah banget mau cari informasi apapun juga di situ ada ya Mas Diki ya. Dan biasa nih kalau mama kan emang kalau sama aplikasi itu pengennya memang yang mudah-mudah gitu. Jadi makanya kalau ada aplikasi Pulse, jadi mau cari apa ya udah lewat situ aja. Mau klaim ternyata juga bisa ya lewat situ aja gitu ya Mas Diki. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya sebelumnya izin bacakan terlebih dahulu. Nah, para moms yang sudah hadir di sini, apakah sudah punya proteksi? Kalau belum punya, tertarik enggak mau punya? Apa masih ragu manfaatnya sesuai atau enggak? Kontribusinya mahal atau enggak? Klaimnya susah atau enggak? Nah, Prudential Syariah Indonesia punya proteksi yang cocok buat para moms yang mau kenalan sama asuransi. Akses mudah lewat digital termasuk pengajuan klaimnya. Fruit Take Care, asuransi sekali bayar hanya 8.000 untuk 1 bulan dengan banyak pilihan manfaatnya. Daftarnya bisa via website di bit.ly/berkah terproteksi. Dan jika ingin klaim juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Pulse. Jadi segera akses bit.ly/berkah proteksi. Kapan lagi bisa terlindungi sekaligus berbagi. Oke. Dan Mom and Dad ini kayaknya banyak banget sudah pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Nanti kita akan masuki sesi Q&A setelah Mom and Dad saksikan video berikut ini. Bagaimana rasanya jadi orang tua? Sekarang karena aku udah jadi orang tua, banyak yang aku pikirin. Kayak aku harus cari uang juga, terus aku juga harus ngurus anak, aku juga harus ngurus suami. Tapi ternyata setelah jadi orang tua, aku tuh jadi tahu kalau misalnya kita ngomel tuh untuk kebaikan kita gitu. Aku udah pernah rumah tangga. Iya. Susah mah ternyata jadi orang tua itu. Ibu Risa mengalami demam tinggi dan sesak nafas, lalu dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan rawat inap non-ICU selama 10 hari dan ICU selama 3 hari. Karena Ibu Risa telah memiliki Fruit Take Care paket Platinum, Ibu Risa dapat melakukan klaim melalui aplikasi Pulse. Ibu Risa mendapatkan total santunan 4,8 juta rupiah yang terdiri dari santunan rawat inap non-ICU selama 10 hari sebesar 3 juta rupiah dan santunan rawat inap ICU selama 3 hari sebesar 1,8 juta rupiah.
Dapatkan PruTakeCare di aplikasi Pulse atau kunjungi website bit.ly/berkah terproteksi. Ya, kita kembali lagi dan sekarang kita mau masuki sesi Q&A-nya dan saya panggilkan kembali nih kedua narasumber kita, Mas Mariadi dan juga Mas Diki. Boleh bergabung lagi bersama saya nih. Nah, kan saya jadi paling cantik nih ya kalau bersama dua narasumber ini ya. Oke, ini sudah dipilih-pilih nih pertanyaannya. Nanti mohon langsung dijawab oleh narasumber ya. Yang pertama saya izin bacakan dari Nuriski Banjarmasin. Izin bertanya Pak, apakah sebagai orang tua kita harus mempunyai patokan usia anak untuk mempersiapkan dana masa depan anak kita? Terima kasih Pak, semoga dijawab. Ini kayaknya bisa dijawab oleh keduanya nih, ya kan? Jadi monggo boleh saya izin persilakan kepada Mas Mariadi dulu untuk menjawab. Oke, thank you Mbak Selma. Dengan Nuriski ya, ini Dats atau Mam ya? Ini Mam kayaknya, Mam ya? Nuriski. Oke. Ya. Halo Mam, dari Banjarmasin. Saya pernah tinggal di Banjarmasin juga selama 3 tahun. Oke. Kalau pertanyaannya usia berapa, patokan usia anak yang perlu disiapkan untuk dana masa depannya, sebenarnya perencanaan dana pendidikan itu bisa dimulai dari kapanpun. Jadi jangan ditunggu. Dari kapanpun itu bisa, tadi juga ada yang nanya nih, apakah nunggu anaknya, gimana misalkan anaknya belum ada? Lebih bagus, karena tadi waktu yang kita butuhkan untuk mempersiapkan lebih lama. Artinya, jumlah yang harus kita siapkan lebih sedikit karena kita nyicilnya lebih sedikit untuk waktu yang lebih lama, ya kan? Jadi nggak ada patokan sebenarnya usia berapa anak kita harus baru siapkan. Nggak, selagi kita sudah hadir di acara hari ini langsung siapkan. Berapapun usia anak kita sekarang langsung siapkan. Atau misalkan tadi kalau anaknya belum ada gimana? Ya nggak masalah. Disiapkan dulu, kita cari-cari tahu dulu biayanya berapa sih, gitu kan? Karena nanti gini, kalau kita tunggu-tunggu, nanti akan ada yang namanya kebutuhan yang lain. Ya, kebutuhan yang lain ini nanti akan tumpang tindih nih. Maksudnya gini, kita punya sisa atau punya uang lebih gitu ya, karena kita belum gunakan untuk dana pendidikan, nanti ada kebutuhan yang lain dan kita gunakan untuk hal tersebut. Akhirnya pada saat kita sadar atau baru kita ingin menyiapkan dana pendidikan, uangnya udah kepake nih budgetnya atau anggarannya. Akhirnya gimana? Ya udah seadanya atau pinjem sana sini jadinya. Kalau sudah mepet biasanya kan seperti itu. Jadi kalau patokannya di usia berapa, sebaiknya saat ini juga jangan ditunda, langsung siapkan, langsung buat risetnya, langsung cari tahu biayanya berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa menambahkan nih Mas Diki. Yes, saya sangat setuju dengan Mas Mariadi bahwa perencanaan biaya pendidikan itu udah harus dimulai sejak dini. Dari mungkin anaknya belum ada, sampai nanti misalnya udah ada anaknya, udah bisa direncanakan. Lebih cepat, lebih baik, gitu ya. Karena biaya pendidikan itu, benar kata Mas Mariadi, harus ditabung sejak sekarang. Mulai dari saat kita nabung ini murah, sedikit dibanding nanti kita nggak siap, terus kita dihadapkan dengan biaya pendidikan yang tinggi, kita kaget sendiri. Mungkin kalau zaman sekarang belanja gitu bisa pakai pay later, gitu ya, bayarnya ntar aja. Tapi kalau biaya pendidikan tuh nggak bisa. Belum ada sekolah yang bisa bayar pakai pay later setahu saya. Tapi nanti ujung-ujungnya apa? Apakah kita mau berhutang untuk biaya pendidikan anak kita sekolah, kitanya ngutang. Ketika kitanya ngutang, kita harus menyicil. Artinya bebannya menjadi sangat berat. Jadi merencanakan biaya pendidikan mulai dari sekarang itu adalah langkah yang sangat bijak untuk perencanaan pendidikan anak kita di kemudian hari nanti. Gitu misalnya.
Oke, terima kasih Mas Diki. Mas Diki jadi langsung keidean, wah bayar sekolah pakai pay letter. Itu jadi kayak malah menumpuk cicilan ya. Jadi udah rumah, semua isi rumah juga udah cicilan. Berarti bayar sekolah juga cicilan. Jangan ya Mam and Dad. Oke, nextnya ini ada pertanyaan dari Mam Indriani Vicky Manggarai. Wah, Manggarai NTT. Ini maksudnya di NTT ya? Oke, ini Pak Mariadi, saya ingin bertanya. Sejak menikah saya mulai pusing untuk menyusun keuangan. Kadang cukup dan lebih seringnya defisit. Akibatnya uang yang ada di tabungan terus tergerus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya mengatur pemasukan yang tidak tetap biar kebutuhan tiap bulan bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus saya lakukan agar penghasilan kami berdua yang tidak tetap ini bisa mencukupi semua kebutuhan rutin bulanan dan bisa mempersiapkan dana pendidikan anak juga. Sehingga kami bisa mengelola keuangan keluarga kami dengan baik. Nah ini kayaknya untuk Mas Mariadi. Nah untuk Mas Dikinya pertanyaan dari Mam Indriani juga. Saya ingin bertanya tentang asuransi mana yang lebih baik dipilih. Asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Oke monggo Mas Mariadi silahkan dijawab. Oke, thank you Mam Indriani. Wah ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi ini akan banyak yang menemukan hal seperti ini, terutama yang bukan bekerja kantoran ya, yang freelance, usaha yang tadi saya sempat sebutkan juga. Nah, gimana caranya menjaga supaya pendapatan yang tidak tetap ini tetap bisa mencukupi. Nah, tadi saya bilang juga, sempat saya katakan seperti ini. Ketika pendapatan tidak bisa kita pastikan, yang bisa kita pastikan adalah pengeluaran. Ya, jadi buat batasan untuk pengeluarannya. Misal, penghasilan kita tarik mundur dalam 1 tahun paling rendah penghasilan kita berapa, paling tinggi berapa. Lalu kita ambil batasan yang paling rendah, misalkan tadi bisa penghasilannya 10 juta berdua gitu dalam 1 bulan, tapi bisa juga jadi 15 juta. Kita ambil yang 10 juta, berarti pengeluaran kita tidak boleh lebih dari 10 juta. Kurang, bahkan kalau kurang itu bisa lebih bagus. Pengeluaran kita misalnya hanya 9 juta. Jaga di situ. Walaupun bulan berikutnya kita dapat 12 juta, 15 juta, bukan berarti pengeluaran kita langsung kita naikin. Tapi tetap di 9 juta tadi misalkan, atau 10 juta tadi ditetapin di situ. Supaya apa? Supaya ketika penghasilan kita ternyata kurang dari 10 juta, yang kelebihan dari bulan sebelumnya bisa menutupi. Jadi disimpan nih, punya tabungan sendiri untuk menjaga supaya pengeluarannya tetap bisa terjaga. Karena kalau kita penghasilan itu kita bisa atur, itu kan lah enak ya. Tapi kalau kita tidak bisa atur karena pekerjaan kita juga bukan karyawan tetap gitu ya, bukan karyawan kantoran yang punya gajinya tetap, itu yang harus kita jaga adalah dari pengeluarannya. Kita tentukan, kita tetapkan pengeluaran kita berapa. Nah, kalau saat ini ternyata lebih sering defisit nih, coba buka ya catatan. Ya, buka Excel atau buka buku gitu ya. Coba catat, selama ini pengeluarannya apa aja, nominalnya berapa. Nah, buat tuh anggaran catatan selama ini pengeluaran kemana aja setiap bulan, yang rata-rata dikeluarkan setiap bulan. Lalu rata-rata pengeluaran-pengeluaran yang tidak tetap. Nah, tidak tetap setiap bulan. Karena kan ada belanja yang 2 bulan sekali baru beli, 3 bulan sekali baru beli gitu ya. Atau pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak tetap dalam 1 tahun bisa hanya 2 kali. Nah, coba dicatat. Ya, itu pengeluarannya apa yang bisa dikurangin, ya. Nah, kalau mau tahu yang dikurangin itu apa, buat prioritas mana yang tidak bisa dikurangin, mana yang bisa dikurangin sebenarnya. Nah, biasanya nih, ya, kalau kita bikin sendiri, namanya perencanaan, itu kadang-kadang kita punya pembenaran. Kayaknya perlu nih. Kayaknya nggak bisa nih, saya nggak bisa hidup tanpa ini gitu kan. Nah sebenarnya itulah yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Atau minta bantuan dengan ahlinya, gimana nih dibuatkan rencananya yang lebih baik seperti apa. Seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah
semua ada di gimana merencanakan pengeluaran, ya, disesuaikan dengan penghasilan tadi. Itu tadi cash flow tadi harus benar dulu, baru kita mulai membicarakan bagaimana tujuan pendidikan, bagaimana tujuan untuk pensiun, untuk di rumah dan lain-lain. Ya, yang penting adalah intinya dibenahi dulu untuk keuangan keluarganya atau cash flow keluarganya tadi, ya, dengan menjaga pengeluaran. Seperti itu. Oke, makasih Mas Mariadi. Nah, lanjut Mas Diki, silakan. Iya, terima kasih Bu Indriani tadi ya, Moms Indriani. Semoga suara saya agak lebih terdengar. Tadi saya baca ada yang pakai headset, suara kecil, oke. Sekarang saya nggak pakai headset. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik? Asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Nah, sebenarnya masing-masing tipe asuransi itu memiliki keunggulan dan kebutuhannya masing-masing. Kalau tadi ada asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, asuransi jiwa, begitupun asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka. Untuk orang yang sudah cukup mapan, yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhannya, sudah ada perencanaan pendidikan di tempat lain, sudah perencanaan investasi keuangan di tempat lain, maka pilihan yang terbaik mungkin adalah asuransi jiwa seumur hidup. Karena perlindungannya lebih lama, hingga usia 99 tahun, 120 tahun, atau 100 tahun. Sementara untuk yang masih memikirkan untuk dengan biaya investasi, bagaimana perencanaan keuangan, maka asuransi berjangka itu adalah asuransi yang cocok. Begitu, jadi semuanya baik, semuanya luar biasa, semuanya cocok untuk Bapak Ibu semuanya, namun tetap dikembalikan pada kebutuhannya masing-masing. Kita sudah harus tahu produk asuransi seperti apa yang harus kita beli, apakah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi berjangka, berkala, atau asuransi yang seumur hidup. Begitu Mbak Jalma. Oke, makasih banyak Mas Diki. Jadi dikembalikan lagi nih kebutuhannya Mom Endes itu seperti apa. Jadi baru bisa ditentukan pakai produknya yang seperti apa. Oke, nah karena keterbatasan waktu jadi saya cuma bacakan di 2 pertanyaan tadi. Ada dari Mam Nuriski dan juga Mam Indriani Vicky. Berhak mendapatkan saldo e-wallet 100.000. Luar biasa. Dan juga kita pilihkan tadi yang sudah dijawab sama timnya Mas Diki nih. Tadi ada dari Mami Rahsari ya. Jadi sudah ada 3 nih penanya yang mendapatkan saldo e-wallet masing-masing Rp100.000. Oke, nah sebelum saya tutup, saya mohon izin nih untuk buat Mas Mariadi sama Mas Diki untuk closing statement 1 kalimat saja untuk para moms yang sudah hadir di sini. Monggo Mas Mariadi. Oke, mungkin saya mengulang kata-kata yang tadi yang sering banget ditemukan di saat konsultasi, bagaimana cara mengatur keuangan yang tidak tetap gitu ya, penghasilan tidak tetap. Bahkan ini pun bisa kita laksanakan ketika kita juga sebagai karyawan yang punya penghasilan tetap. Jadi mau tetap mau tidak, penghasilannya yang perlu kita jaga adalah pengeluaran. Jadi mohon jaga pengeluarannya, tetapkan pengeluarannya supaya stabil agar mau pendapatannya tetap atau tidak itu bisa terpenuhi semuanya. Ya, kunci dari semua keuangan adalah di cash flow. Itu aja. Oke, makasih banyak Mas Mariadi. Dan next 1 kalimat Mas Diki, monggo. Hai, terima kasih Mbak Jalma. 1 kalimat dari saya adalah Mom and Dad, pendidikan itu adalah jangka panjang. Adalah hal yang harus kita rencanakan jangka panjang. Pendidikan adalah hal yang terbaik untuk anak kita di kemudian hari. Mari kita merencanakan pendidikan anak kita rencanakan dan kita planning dengan sangat baik mulai dari sejak dini. Demikian Mbak Jalma.
Baik, terima kasih banyak Mas Diki. Dan kita mohon izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu. Jadi kita akan foto bersama nih ya. Oke, semuanya nih ya buat Mas Mariadi dan juga Mas Diki. Oke, kita akan capture. 1, 2. Dan satu kali lagi. 1, 2. Oke, boleh dong kita virtual applause ya buat kedua narasumber yang luar biasa sudah hadir nih ya. Ada Mas Mariadi dan juga Mas Diki. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada Mom and Dad yang sudah hadir. Oke, Mom and Dad semua kita lanjut nih ya ke acara kita selanjutnya yaitu ada giveaway ya kan. Nah sebelumnya kita informasikan kembali bahwa ada tambahan hadiah dari Prudential dalam acara ini yaitu OVO Points sebesar 50.000 untuk 6 orang. Caranya mudah, posting di Instagram Stories tentang webinar hari ini, kemudian tuliskan quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan yang paling penting untuk disampaikan. Berikan hashtag #SupermomFamilyFest, hashtag wujudkan sesuai hati, dan juga wajib follow dan juga tag ke @welovesupermom.id dan @prudentialsyariah-indonesia. Jangan lupa di likes 3 postingan di Instagramnya @welovesupermom.id dan juga likes di 3 postingan Instagramnya @prudentialsyariah-indonesia. Jangan di private atau dikunci akun Instagramnya. Baik, nah tadi kita jadi mau ada undian kan ya. Kita ada lucky draw. Nah tadi kan buat para mom and dad sudah isi ya link absensinya. Jadi kita akan undi nih buat mom and dad yang tadi sudah mengisi link absensi. Oh oke, sebelum kita mengundi lucky draw ya, saya punya informasi menarik nih buat mom and dad sebelumnya ya. Nah bisa kita lihat di layar, jadi Supermom Awards 2022 ya. Ini saya mohon izin untuk menyampaikan kepada mom and dads di sore hari ini. Jadi Supermom ini mengadakan Supermom Awards 2022 di mana sebetulnya ini adalah agenda tahunannya ya. Sudah dimulai dari tahun 2018. Jadi sudah diselenggarakan di Supermom Awards di Singapura. Jadi sudah telah memperkenalkan produk dan layanan terbaik untuk membantu para ibu memilih gaya hidup terbaik untuk ibu, bayi, dan keluarga mereka. Ya dan next. Nah ini dia para brand-brand ya yang kalau para mom and dads lihat ini yang sudah pernah merasakan menjadi pemenangnya Supermom Awards. Dan kemudian next, nah di tahun 2022 ini untuk pertama kalinya Supermom Awards hadir di Indonesia sebagai ajang penghargaan untuk merek dan layanan terbaik. Nah next, nah kategori awardsnya nih banyak banget ya Mam, ada Best Milk Formula, Best Diaper, ada Best Skincare baby atau momnya, kemudian Best Breastfeeding Product, kemudian banyak lagi nextnya. Best Toy, Best Stroller ya, Best Family Bank, Best Insurer, Best Family Restaurant, Family Retailer, Best Family Car, Best Family Hospital. Semuanya ini ada yang bisa langsung moms pilih. Nah caranya bagaimana sih Mam? Cukup download saja aplikasinya Supermom. Jadi kalau yang belum download ini download karena bisa langsung dapat saldonya 10.000. Kemudian kalau kasih kode referral kepada mom lainnya, terus kemudian sama teman mom itu digunakan nih kode referralnya, dapat lagi saldo 15.000. Dan setelah itu mom isi surveinya yang tadi ya untuk Supermom Awards itu juga akan langsung dapat lagi 10.000. Nah dan saldo-saldo tersebut nantinya bisa diuangkan atau bisa ditarik ya. Jadi luar biasa nih promonya dari Supermom dan bantu dukung ya. Langsung coba dipilih-pilih aja nih. Untuk diklik-klik aja brand mana sih yang harus mendapatkan Supermom Awards 2022 di Indonesia ini ya. Oke, nextnya kita akan langsung masuk kepada pengundian atau lucky draw kepada 5 orang moms yang nantinya beruntung akan langsung mendapatkan saldo 200.000 per moms ya, jadi total 1 juta rupiah. Oke ini sudah ada ya wheelsnya, langsung saja kita undi.
Siapakah yang beruntung? Selamat kepada nih Mam. Pertama Mam Indah Permatasari. Selamat Mam. Ya next kita langsung undi lagi. Ya, dan selamat kepada Mam Wiranti. Next kita langsung undi. Ya, Mam Salah Satun Andini. Selamat Mam. Mohon maaf nih kalau saya penyebutannya agak salah ya. Oke, nextnya siapakah? Ini yang keempat ya. Selamat Mam Vanella Putri. Dan terakhir nih Mam, siapakah yang beruntung mendapatkan saldo 200.000? Ya, selamat kepada Mam Gita Setianingsi. Yeay. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada 5 moms yang tadi sudah beruntung mendapatkan saldo senilai Rp200.000. Oke, baik Mom and Dad, saya juga menginformasikan bahwa hari ini masih ada satu webinar lagi yang akan dimulai pukul 3 ya atau 15.00. Jadi buat Mom and Dad yang sudah mendaftar, jangan lupa untuk hadir kembali di tepat pukul 3. Dan bagi Mom and Dad yang belum mendaftar, silakan langsung mengunjungi websitenya welovesupermom.com/id/events. Acara Supermom Family Fest dapat terselenggara berkat dukungan oleh seluruh partners. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada official partner kita Mushifrik Asia dan juga Prudential Syariah. Dan juga media partner kami ucapkan terima kasih kepada IDX. Dan kita ketemu lagi ya Moms di webinar selanjutnya. Saya Chelma Destri yang mewakili Supermom pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu dan sampai jumpa.